akan coba dalam rangka membantu teman-teman yang masih bingung ya tentang bagaimana menindaklanjuti, khususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pertama ke muda, dan muda ke madya. Juga dikarenakan beberapa teman-teman Bapak dan Ibu banyak yang meminta melalui Japri agar dibuatkan video tutorialnya, maka pagi hari ini saya akan mencoba membuatkan video tutorialnya. Langkah pertama adalah teman-teman atau Bapak dan Ibu guru mengunduh pak konvensional tahun 2022. Jadi pak tahun 2022 itu disebut sebagai pak konvensional. Mengunduh melalui link yang kemarin sudah di-share oleh Pak Kasih. Nah, seperti ini tampilan untuk pengunduhan pak 2022-nya. Saya akan coba masuk ke salah satu ya. Untuk mengunduh salah satu PAK. Sebagai informasi, PAK yang ditampilkan di sini dari dinas kami mengunggah secara bertahap. Sampai dengan saat ini kami masih terus berproses untuk sampai dengan penerbitan pak 2022 kemudian mengunggah di sini. Bagi Bapak dan Ibu yang PAK-nya belum muncul di sini, diharap untuk masih tetap menunggu karena kita masih punya waktu sampai dengan tanggal 15 Maret, yaitu batas terakhir pendaftaran uji kom melalui akun SIM PKB masing-masing. Kami berharap nanti semoga beberapa hari sebelum tanggal 15 kami sudah menyelesaikan pak 2022 berdasarkan usulan yang masuk sesuai urutan berkas masuk di kami. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba mengunduh salah satu pak 2022. Saya coba mengunduh atas nama Ahmad Sediana. Seperti ini tampilan unduhan untuk pak 2022. Bapak dan Ibu bisa melihat masa penilaiannya ya. Di sini ada masa penilaian sampai dengan Desember 2022. Ini disebut pak 2022 atau bisa juga disebut pak konvensional. Pak ini yang nanti dijadikan dasar Bapak dan Ibu untuk membuat pak integrasi dan pak konversi. Ini nilainya 201,400. Ini adalah nilai akhir pak 2022 atau pak konvensional. Ini saya ambil sampel atas nama Ahmad Sediana, golongan 3B pangkat penata muda tingkat 1. Langkah selanjutnya setelah pak konvensional 2022 terbit, Bapak Ibu membuat pak integrasi. Kami kemarin sudah men-share, melalui Pak Kasih sudah men-share format atau belangko Excel pak integrasi dan konversi. Kita coba membuat pak integrasi. Kita buka formnya. Nah, di form pak integrasi terdiri dari 4 sheet ya. Sheet yang paling kiri atau yang paling pertama ada sheet yang namanya ini, yang paling bawah ini, lihat kursornya. AK konvensional. Halaman ini tidak perlu dicetak ya. Ini halaman untuk memasukkan data maupun nilai angka kredit dari pak 2022 yang sudah Bapak Ibu unduh tadi. Bapak Ibu silahkan tinggal mengisi ya data personalnya. Tadi kan data personalnya ini. Bapak Ibu tinggal mencontoh saja dari pak 2022 yang ada di draft, dimasukkan ke format pak integrasi, namanya,
NIP-nya, NUPTK, Karbek, pangkat, TMT pangkat, ini sesuai di pak konvensional. Dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, TMT jabatan, masa kerja 13,9 tahun untuk masa kerja lama, masa kerja baru 14 tahun 9 bulan dituangkan di sini. Kemudian unit kerjanya dituangkan di sini juga. Pada bagian nilai, angka kreditnya, Bapak Ibu hanya mengisi pada kolom-kolom yang tidak berwarna merah atau hanya mengisi di kolom yang berwarna putih sesuai Pak 2022-nya. Contoh ini Pak 2022 atas nama Bapak Ahmad Sudiana. Nilai pada kolom lamanya, pendidikannya 100, prajabatan 3, pembelajarannya 70,5, pengembangan dirinya 9,4, dan penunjangnya 7,5. Nilai ini dituangkan di form pak integrasi yang ini tadi pada halaman AK konvensional ya, ini. Pendidikannya 100, prajabatan 3, pembelajaran 70,5, pengembangan dirinya 9,4, dan pendukung tugas guru ataupun unsur penunjangnya 7,5. Bapak Ibu lihat di bagian penjumlahan bawah 190,4 ini sudah sesuai ya dengan Pak 2022 ya. Coba kita lihat. Ya, sama. Kemudian ini masih di Pak 2022. Perolehan nilai baru di 2022 ini ada pembelajaran 9,5 karena yang bersangkutan 3B, penunjangnya 1,5, total jumlahnya 11 untuk penambahan nilai baru. Ini juga dituangkan di sana. Coba kita lihat penuangannya. Pembelajaran 9,5, pendukung atau penunjang 1,5. Jumlahnya 11 untuk perolehan baru. Ya, sesuai ya. Maka total angka kreditnya di tahun 2022, Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna kuning, 201,400. Ini berapa? Sama ya. 201,400. Nah, setelah dituangkan dan nilai dipastikan sama dengan Pak 2022, maka Bapak Ibu lanjut ke halaman sebelahnya ya. Akumulasi angka kredit integrasi. Ini data personal otomatis terisi dari inputan sheet sebelumnya. Nah, nilai tadi yaitu nilai 2022 201,400 otomatis terisi di sini. Dan nilai dasar juga sudah kita isikan langsung. Untuk 3B itu nilai dasar pengurangnya adalah 100. Untuk yang 3D nilai dasar pengurangnya adalah 200. Bapak Ibu untuk melihat nilai dasar dan kebutuhan nilai yang lain, Bapak Ibu bisa membuka tabel perhitungan yang kemarin sudah kita share yang seperti ini. Nah, ini untuk guru ahli pertama pangkat 3A 3B itu nilai dasarnya 100. Untuk 3C dan 3D nilai dasarnya 200. Untuk guru madya mulai 4A, 4B, 4C nilai dasar pengurangnya 400. Nilai dasar ini sebagai pengurang Bapak dan Ibu. Pengurang pada pak integrasi. Kita kembali ke pak integrasi halaman awal. Sehingga di sini sudah kita rumus nilai 201 Pak 2022 dikurangi nilai dasar 100 tersisa sekian, 101,400. Nah, itu sudah otomatis terisi. Ini halaman pertama ya yang harus dicetak. Kalau tadi yang halaman konvensional tidak perlu dicetak. Halaman ini tidak perlu dicetak. Nah, ini namanya perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oh ya, sebentar.
Untuk penanggalannya sesuai tanggal yang tertera di situ saja di format. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman kedua yang dicetak pada bab integrasi, yaitu sheet atau halaman kebutuhan kekurangan angka kredit. Perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Nah, data personal tidak perlu diisi lagi karena sudah ngambil dari halaman yang paling depannya. Halaman ini adalah menyandingkan antara detail nilai PAK konvensional 2022 pada sebelah kiri dan nilai integrasi setelah dikurangi nilai dasar di sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, ini menyandingkan. Ini sudah sengaja kita linkkan ya, atau kita linkkan dari untuk angka kredit konvensionalnya ini yang sebelah kiri. Ini kita ambilkan dari PAK konvensional. Ini adalah nilai pendidikan 103. Coba kita cek di PAK konvensionalnya. Benar nggak 103? Untuk jumlahnya. Pendidikan. Ya, 103 ini. Kemudian tugas pokok 80. Benar nggak? Kita cek. 80 tugas pokok pembelajaran. Pengembangan dirinya 9,4, penunjangnya 9. Ya, pengembangan diri PKB ya, atau PKB itu 9,4, penunjangnya 9. Totalnya 201.400. Ini adalah nilai sebelum dikurangi nilai dasar. Nah, setelah dikurangi nilai dasar 100 kan tersisa 101.400. Ya, dia akan otomatis terisi di sini. Akan tetapi penuangannya senilai 101 ini ada aturan mainnya. Jika jumlah akhir integrasi ya, jika jumlah akhir integrasi ini 101.400 dikurangi nilai pengembangan profesi. Nilai pengembangan profesi dari mana? Nilai pengembangan profesi itu diperoleh dari total nilai PKB di PAK konvensional 2022, khususnya di nilai baru. Di nilai baru, PAK 2022 nilai baru pada bagian PKB. PKB itu ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Kebetulan ini PKB-nya kosong, tidak ada di PAK 2022-nya. Yang bersangkutan tidak memiliki nilai PKB, maka nilai pengembangan profesinya 0. Ya. Jika nilai angka kredit integrasi 101.400 dikurangi nilai profesi, ini kebetulan nilai pengurangannya 0, hasil pengurangannya itu di atas 100. Dari mana 100? Dari ini nih. Kebutuhan 3B ke 3C 100 ya. Jika 101.400 dikurangi 0 hasilnya di atas 100, maka penunjang boleh diisi. Penunjang boleh diisi maksimal 10. 10 dari mana? 10 itu adalah 20% dari kebutuhan kenaikan pangkat. 3A ke 3B itu 50, kemudian diakumulasi 3B ke 3C itu 50. Totalnya menjadi 100 untuk naik ke jenjang jabatan. Nah, penambahan 3B ke 3C itu kan 50, 20%-nya dari itu. 20%-nya tadi 10. Nah, karena ini 101 dikurangi profesi 0 itu masih di masih di atas 100, maka ini
penunjang dapat diisi paling tinggi 10. Penunjang diisi, kalau untuk diisi 10, sebentar, akan tetapi apabila diisi penunjang 10, kita coba. Nah, ternyata ketika diberi nilai penunjang maksimal 10, nilai tugas jabatan menjadi di bawah 100. Nah, ini nilai tugas jabatan itu tidak boleh di bawah 100. Khusus untuk yang angka kredit integrasinya itu di atas 100. Maka di sini harus bertahan paling sedikit 100. Kita coba ganti menjadi 5, masih di bawah 100. Penunjang kita kok sepertinya ini dikasih 1. Dikasih 1,4. Ya. Penunjang dikasih 1,4, nilai tugas jabatannya tersisa 100. Sehingga jumlah total angka kredit integrasi tugas jabatannya 100, penunjangnya 1,4, totalnya 101,400. Nah, begitu. Kecuali kalau nilai akhir integrasinya memang sudah di bawah 100. Apabila nilai akhir integrasinya sudah di bawah 100, ya berapapun itu yang tersisa boleh di tugas jabatan itu di bawah 100, karena memang nilai integrasinya sudah di bawah 100. Kalau yang 3D, apabila nilai jumlah integrasi dikurangi kebutuhan nilai kenaikan jenjang jabatan, yaitu 3D ke 4A 200. Apabila jumlah angka kredit integrasi dikurangi 200, hasilnya masih di atas. Bentar. Maaf, salah. Untuk 3D, apabila jumlah angka kredit integrasi dikurangi nilai profesi, hasilnya di atas 200, maka penunjang boleh diisi maksimal 20. Gitu. Ini halaman yang kedua pak integrasi, seperti itu pengisiannya. Kemudian halaman yang terakhir pak integrasi, yaitu penempatan dari nilai integrasi 101,400. Penetapan pak integrasi. Ini namanya penetapan pak integrasi. Penetapan pak integrasi ini untuk nomor, nanti setelah dicetak bisa minta ke umpek Dindikpora di lobby. Ini pakai nomor dinas, karena yang menetapkan atau yang menandatangani itu kepala Dindikpora. 101,400 itu tadi untuk golongan 3B ditempatkan pada angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas dan jabatan di sini. Tetapi penempatannya itu tidak langsung 101,400 di bagian baru, dipecah dulu. Di bagian kolom lama diambil 50 dulu, sisanya 51,400 ditaruh di kolom baru. Kenapa? Karena ini diasumsikan 50 itu menjadi kebutuhan kenaikan pangkat sebelumnya, yang ke 3A. Baru sisanya sekarang untuk yang 3B. Penempatannya seperti itu. 101,400. Ini untuk 3B, pangkatnya kebutuhannya 50, jenjang jabatan kebutuhannya 100. Selesai untuk pak integrasi.
dan Ibu, tadi Pak integrasi sudah selesai ya. Silakan Bapak Ibu cetak pada halaman yang tidak berwarna hijau. 3 lembar ini, akumulasi, kebutuhan, perhitungan kebutuhan, dan penetapan Pak integrasi. 3 lembar ini yang dicetak. Setelah Bapak Ibu selesai membuat Pak integrasi, Bapak Ibu melanjutkan untuk penilaian mulai tahun 2023 itu menggunakan Pak konversi, seperti format atau belangko yang kemarin kita sudah setor. Baik, kita coba buka Pak konversi ya. Pak konversi ini diterbitkan atau ditetapkan oleh atasan langsung masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru, yang menetapkan adalah kepala sekolah masing-masing. Bagi Bapak Ibu KS, untuk KS SD ditetapkan oleh kepala bidang SD. Untuk bagi KS SMP ditetapkan oleh kepala bidang SMP. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk Pak konversi, aturan mainnya adalah tidak boleh ada pembulatan. Harus ditulis persis seperti yang tertera di Pak konvensional 2022. Contoh, nilai 122,449 itu tidak boleh dibulatkan menjadi 122,500. Biasanya karena Excel-nya itu otomatis membulatkan. Jadi tidak boleh ya, sekali lagi ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke Pak konversi halaman pertama. Ini Pak konversi, untuk nomornya menggunakan nomor dari sekolah untuk Bapak Ibu guru, karena yang menetapkan kepala sekolah. Tapi bagi Bapak Ibu KS, nomor ini minta ke bagian umpek di lobi dinding koran. Pak konversi ini masa penilaiannya adalah mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Silakan Bapak Ibu isikan data personalnya di halaman yang pertama. Nah, ini halaman pertama. Untuk 3B, 3A dan 3B itu koefisien per tahunnya 12,5. Ya. Jadi isikan saja di sini 12,5. Ya. Tanggalnya biarkan saja. Halaman yang kedua, setelah halaman Pak konversi adalah halaman akumulasi angka kredit. Ya, nomor di atas ini sama seperti nomor halaman konversi sebelumnya. Sampai halaman ketiga nanti nomornya sama. Data personal ini sudah otomatis ya nge-link ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa fokus ke yang ini ya. Untuk yang 2023 ini ambil dari nilai koefisien tahunan. Untuk 3B tadi 12,5 ya, sama. Ambil sisa nilai Pak yang telah dikurangi nilai integrasi. Atasnya yang sampai dengan 2022 itu diisi dari nilai integrasi tadi yang setelah dikurangi nilai dasar. Tadi kan ambil sampel atas nama Ahmad Sediana ini nilai sisa nilai dasar angka kreditnya setelah dikurangi nilai dasar tersisa 101,400. Nah, dituangkan di sini 101,400 ya. Oh ya, maaf terlewat. Untuk masa kerja di sini 15 tahun 9 bulan itu ngambil dari Pak 2022 ditambah 1 tahun. Tadi di Pak 2022 itu nilai masa kerja barunya 14 tahun 9 bulan. Maka di Pak konversi ditambah 1 tahun menjadi 15 tahun 9 bulan. Ya, 15 tahun 9 bulan. Untuk halaman ini sangat jelas ya. Sehingga perolehan nilai yang bersangkutan ini sampai dengan akhir Desember 2023 sebesar 113,900. Kenapa sekian? Karena nilai akhir 2022 tadi 201,400 dikurangi nilai integrasi 100 menjadi 101,400 ditambah 12,5 hasil penjumlahannya total menjadi 113,9. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Halaman terakhir dari Pak konversi yaitu halaman penetapan.
penetapan angka kredit ya. Nomornya sama, mengambil dari nomor yang halaman sebelumnya ya. Data personal otomatis terisi. Nah, penempatan dari 101.400 tadi itu sisa nilai integrasi mirip dengan pak integrasi. 50 di kolom lama, sisanya 51.400 di kolom baru. Sehingga totalnya 101.400. Penambahannya angka kredit konversi 12,5. Maka totalnya menjadi 113,900. 113,900 ini Bapak Ibu lihat lagi ke bawahnya ini di bagian keterangan. Untuk 3B kebutuhan pangkatnya itu 50, jenjang jabatannya naik ke 3D 100. Maka 113 itu untuk dari 50 itu selisihnya itu kebutuhan pangkatnya 50, yang bersangkutan memiliki nilai angka kredit 113, maka kelebihannya 63,900. Ini disebut kelebihan. Yang dicoret bagian kekurangan. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah kelebihan. Nah, untuk kebutuhan jenjang jabatan 100, yang bersangkutan sudah memiliki nilai 113,900, maka ini juga untuk kenaikan jenjang jabatan memiliki kelebihan nilai sebesar 13,900 yang dicoret di bagian kekurangan. Maka yang paling bawah sendiri, karena ini sudah di atas, sudah lebih, dua-duanya sudah lebih, silakan Bapak Ibu coret pada bagian tidak dapat, pada kata tidak dapat, sehingga kita bisa membaca bahwa ini adalah dapat, orang ini dapat dipertimbangkan. Gitu. Pencoretan ini wajib Bapak dan Ibu ya, harus dicoret. Gitu. Selesai Bapak Ibu untuk pak konversi. Nah, bagi Bapak Ibu peserta uji kom yang diupload di SIM PKB sebagai syarat uji kom adalah pak konversi halaman pertama, halaman kedua, dan ketiga dari pak konversi ini. Setelah ditandatangani oleh atasan langsung kemudian dicap atau distempel, Bapak Ibu PDF 3 lembar ini menjadi satu file. Nanti Bapak Ibu upload di di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Sebagai syarat untuk uji kom. Akan tetapi apabila nilai akhir dari pak konversi ternyata di bawah kebutuhan jenjang jabatan, sebagai contoh untuk guru 3D itu kan kita lihat di tabel kebutuhannya 3D ke 4A itu 200 ya, kenaikan pangkatnya sebelumnya 100, yang 3B 50, jenjang jabatannya 100. Apabila masih di bawah angka kreditnya di bawah ini kan sama saja tidak dapat dipertimbangkan ya. Apabila bunyinya tidak dapat dipertimbangkan, maka itu dari syarat ketentuan uji kom belum bisa mengikuti, nanti tidak lolos seleksi administrasi karena salah satu syaratnya adalah mengunggah pak kenaikan pangkat jenjang yang lebih tinggi. Bagi yang 3B mengunggah pak yang sudah dapat dipertimbangkan ke 3C. Bagi yang 3D mengunggah pak yang sudah dapat dipertimbangkan ke 3D. Baik Bapak Ibu, kami kira seperti itu, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu yang masih bingung. Semoga ini bisa sedikit membantu karena menjawab tadi yang ada bertanya, minta dibikinkan tutorial. Bapak Ibu juga bisa melihat tutorial yang lain di YouTube, tersedia banyak kelihatannya. Tadi saya coba melihat. Silahkan Bapak Ibu cari sumber-sumber yang sekiranya mudah dipahami. Mudah-mudahan dari saya dapat dipahami. Ini saya bukan YouTuber ya, jadi silahkan Bapak Ibu ambil hikmah inti dari apa yang saya sampaikan. Subscribe atau tidak subscribe itu tidak wajib ya. Intinya saya berusaha memudahkan Bapak Ibu. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba mengulas kembali khususnya di bagian pak integrasi halaman kedua. Di sini yang memang lumayan rumit ya. Jadi ini yang saya sebentar.
Ini untuk angka kredit konvensional, contohnya ya, yang sebelah kiri, totalnya 201.400 dikurangi integrasi, ya, nilai dasarnya kalau untuk 3B kan nilai dasarnya 100, tersisa 101.400 ini. Ini angka kredit integrasi tersisa 101.400. Nah, penempatannya adalah seperti ini. Kita lihat untuk golongan 3B yang bawah ya. Golongan 3B itu kebutuhan pangkatnya itu 50, 3A ke 3B itu kan 50. Dia diakumulasi masih bertahan 50. Kemudian enggak, 3A ke 3B itu 50. Nilai 50 itu tetap tidak hilang, kemudian ditambah 50 lagi sehingga totalnya menjadi 100. Yang bersangkutan dapat naik dari 3B ke 3C. 50 itu disebut kebutuhan kenaikan pangkat, 100 itu disebut kebutuhan kenaikan jenjang jabatan. Untuk 3C guru muda itu kenaikan pangkatnya 100. Ketika dia 3C ke 3D sudah punya nilai 100, maka 100-nya tidak hilang, maka dia butuh 100 lagi sehingga total akumulasi menjadi 200 untuk yang bersangkutan dapat naik dari 3D ke 4A. 100 itu disebut kebutuhan kenaikan pangkat, 200 disebut kebutuhan kenaikan jenjang jabatan. Nah, di setiap jenjang jabatan itu dinolkan. Jadi dari guru pertama 3A ke 3B, setelah yang bersangkutan naik ke 3C ke guru muda, maka angka kreditnya 0, dimulai dari 0 lagi. Begitu juga ketika yang bersangkutan guru muda dari 3D ke 4A, sesudah dia naik ke 4A, angka kreditnya dimulai dari 0 lagi. Oke, kita kembali ke penghitungannya. Sebagai contoh, aturan mainnya seperti ini. Nilai angka kredit integrasi 101.400. Jika nilai angka kredit integrasi totalnya 101.400 dikurangi nilai pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu kan diambil dari nilai PKB baru pak konvensional. Ya kan? Contoh ini, nilai PKB barunya di sana itu misalkan di pak konvensional 2022 3. Maka hitungannya seperti ini. Kita boleh mengisi nilai penunjang apabila 101.400 dikurangi 3 hasilnya masih di atas 100. Jika hasil nilai angka kredit integrasi 101.400 dikurangi untuk 3B dikurangi profesi 3, hasilnya masih di atas nilai kebutuhan kenaikan jenjang jabatan yaitu 100 untuk 3B ya, yaitu 100, maka masih di atas 100 ya, penunjang boleh diisi maksimal 20% dari kenaikan pangkat. Kenaikan pangkatnya kan 50, 20%-nya 10. Ya. Kebetulan ini sampelnya 101 dikurangi 3 itu ternyata sudah di bawah 100. Maka ini penunjang tidak boleh diisi, dia dibiarkan 0. Tapi apabila pengembangan profesinya misalkan dari PAK 2022 di sana 1, ternyata setelah dikurangi 1 masih di atas 100, maka penunjang boleh diisi maksimal 20%-nya dari 50 untuk golongan 3B, yaitu 10, maksimal 10. Artinya kita boleh mengisi penunjang kurang dari itu. Contoh saja ini, ternyata setelah dikurangi nilai integrasi 101 dikurangi 1 tersisa masih di atas 100 ya. Di sini masih ada kelebihan selisih 400 dari kebutuhan kenaikan jenjang jabatan 3B. Ini kita boleh mengisi penunjangnya 0,4 gitu. Kenapa 0,4? Karena tugas jabatan ini yang di atas itu tidak boleh di bawah 100 untuk 3B. Kalau untuk 3D tidak boleh di bawah 200. Kecuali
yang nilai integrasinya itu memang dari awal sudah di bawah kebutuhan jenjang jabatan. Untuk 3B misalkan di sini sudah di bawah 100 ya. Di sini misalkan 98. Kemudian kita nolkan dulu ya. Misalkan nilai integrasinya 98, ini kan sudah di bawah kebutuhan jenjang jabatan. Untuk 3B kan di bawah ya. Kan batasnya kebutuhannya 100. Ini sudah di bawah 100. Apabila profesinya yang dari 22 ternyata 2 misalkan, ya sisanya akan naik ke atas 96, di bawah 100 nggak apa-apa, ini tugas jabatan di bawah 100 nggak apa-apa. Karena memang dari awal nilai angka kredit integrasinya memang sudah di bawah 100. Itu untuk 3B ya. Kalau untuk 3D, misalkan di sini 210 ya, saya nolkan dulu profesinya. Kemudian profesi ini dari Pak Konvensional 2022 pada kolom PKB baru ya, PKB baru ada total nilai PKB-nya itu 4 misalkan. Hitungannya seperti ini simulasi untuk yang golongan 3D ya. Jenjang jabatannya 200 ya. Apabila 210 nilai angka kredit integrasi 210 dikurangi nilai pengembangan profesi, hasilnya masih di atas 200, maka penunjang boleh diisi maksimal 20. 20 itu 20% dari kebutuhan kenaikan pangkat 3D, yaitu 100 ya. Yaitu kebutuhan kenaikan pangkatnya 100, maka 20%-nya dari 100 yaitu 20. Kembali lagi, 210 dikurangi 4, ternyata 206, ini masih di atas 200, maka penunjang boleh diisi maksimal 20 ya, itu maksimalnya paling tinggi. Kita lihat ternyata setelah dikurangi 4 sisanya 206. Memang ini di atas 200, tetapi kita hanya kelebihan 6 dari kebutuhan jenjang jabatan. Maka di sini kalau diisi 6, nah masih aman, di atas masih 200 tugas jabatannya. Kalau dimaksimalkan 20%-nya, yaitu 20 di sini. Misalkan di sini di penunjang kita isi 20. Dimaksimalkan penunjangnya. Tugas jabatannya menjadi di bawah 200, ini yang tidak boleh. Maka ini di sini cukup diisi berapa tadi kira-kira? Diisi 6. Nah, seperti ini. Tapi ini semua tidak berlaku jika nilai angka kredit integrasinya untuk 3D memang dari awal sudah di bawah 200. Contoh, atau mungkin ya, sebentar, di bawah 200 ya, 190. 190 dikurangi profesi 4 jelas itu di bawah 200. Maka ya penunjangnya, 190 dikurangi 4 jelas hasilnya di bawah 200. Maka penunjang tidak boleh diisi. Sisanya lari ke atas 186. Sekarang dalam kondisi di mana angka kredit integrasinya di atas 200, tetapi posisi mepet ya, kita coba. Misalkan di sini kita coba di sini 205. PKB-nya dari 2022 yang kolom baru 1. Maaf, bukan 1 deh. 6. Oh, sama saja ya. 205 dikurangi 6, sisanya 199 di bawah 200, berarti penunjang 0 ya. PKB-nya misalkan 5. Ini pas banget. Kalau PKB-nya 4, seperti tadi, nah ini. Ya, sementara seperti itu saja dulu. Kami kira cukup. Mudah-mudahan dapat membantu. Bapak Ibu, terima kasih.